bagus ini. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak M. Haji Fatur Rahman MPD, dan rekan-rekan mahasiswa RPL PKA IPA, FKIP UPS, Panca Sakti Tegal. Izinkan saya, Haris Risna Kurniawan, NPM 18256.043, dari kelompok 7 bersama Ibu Eli Aliyah. Namun, Ibu Aliyah nanti dengan video yang terpisah membawakan judul teknologi tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, izinkan saya pada kesempatan ini untuk presentasi tugas mata kuliah kajian materi IPA Sekolah 2 dengan judul teknologi ramah lingkungan. Di sini kita lihat penampilan foto ya dari produk teknologi ramah lingkungan, salah satunya yang memang sudah diproduksi sejak lama, yaitu sebuah mobil elektrik ya, yang berjalan dengan menggunakan listrik tanpa bahan bakar tradisional yang selama ini kita tahu, yaitu menggunakan bahan bakar minyak bumi ya. Pada kesempatan ini saya sajikan konsep pada produk teknologi ini terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok teknologi ramah lingkungan yang berasal dari bahan bakunya kayu dan serat ya, yang akan saya bawakan. Selanjutnya untuk produk teknologi yang tidak ramah lingkungan seperti minyak bumi, gas alam, karet, plastik, kaca, batu bara, dan aluminium selanjutnya akan dibawakan nanti oleh Ibu Eli Aliyah pada video yang berbeda. Next. Sekarang ini kenyataannya sebagian besar kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, kereta api, dan lain sebagainya ini menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi ya, termasuk kapal terbang, kapal laut ya. Minyak bumi ini termasuk bahan bakar yang berasal dari fosil. Pada saatnya nanti bahan bakar ini akan habis ditambang oleh kita ini dalam jangka waktu misal 100 apa 50-100 tahun ke depan. Apakah kelebihan mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar? Lanjut, produk teknologi apa yang tergolong teknologi ramah lingkungan? Definisi dari teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Ini yang penting. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan itu bertujuan menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Kita lihat misalnya power plant ini, misalnya pembangkit tenaga yang bersumber dari beberapa, misalnya ini ada sumber listrik tenaga air ya, ini ada air terjun ya. Selanjutnya di sini ada gambaran tentang sumber energi yang berasal dari energi nuklir. Yang ketiga, sumber energi yang digunakan dari ada 3 panas ya, dari panas bumi, yaitu misalnya dari panas minyak bumi dan batu bara. Ini 3 sumber. Selanjutnya ada yang menggunakan tenaga angin. Nah, ini tenaga angin selanjutnya ini pada rumah tangga biasa nanti ada menggunakan yang namanya solar cell ya, solar cell. Ini biasanya rumah tangga yang biasa ini kan menggunakan PLN kita biasanya. Apabila kita memasang panel surya, ini beberapa panel surya dipasang misalnya, kita selain digunakan langsung juga bisa disimpan
pada baterai ya, penyimpanan baterai ini. Ketika malam misalnya, selain menggunakan sumber listrik dari PLN, rumah tangga juga bisa yang sudah memasang panel surya bisa menggunakan dari baterai ini ya. Nah ini tadi teknologi panas bumi ya, yang pertama untuk menggerakkan turbin ya. Selanjutnya generator berputar menghasilkan listrik ini. Nah, panas ini dihasilkan oleh 3 hal biasanya, oleh panas bumi, oleh minyak bumi atau batu bara ya, atau misalnya kayu bakar gitu dimasukkan ya, supaya menghasilkan panas ya, kayak diesel gitu. Nah, di sini yang ramah lingkungan cuman ada satu di sini, yaitu panas bumi ya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi teknologi ramah lingkungan yang pertama, itu dari bidang energi ya, yaitu pembuatan biogas ya. Pada pembuatan biogas ini kita harus membangun digester atau tangki anaerobik ya, di mana proses penguraian bahan organis tanpa oksigen oleh mikroorganisme itu menghasilkan biogas. Ini kuncinya ini. Jadi mikroorganisme ini memprosesnya tanpa oksigen gitu. Tahapan-tahapannya itu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Adapun bahan-bahan untuk pembikinan biogas ini bisa dari sumber bahan bakunya ini dari kotoran sapi, sampah industri, sampah dapur, ataupun residu pertanian. Misalnya lah habis panen padi itu kan, panen jagung kan, pohonnya, batangnya nggak banyak digunakan, misalnya bisa dijadikan biogas. Nah, gitu. Nah, selanjutnya setelah biogas ini terbentuk menghasilkan beberapa persen CH4, ini bisa dimanfaatkan untuk memasak. Biogas ini bisa masak, ya itu biasa lah gasnya, tapi gasnya nggak beli ya, gas melon tapi pakai biogas yang diproduksi sendiri. Selanjutnya untuk pemanas ya, memanaskan air, memanaskan ruangan ya, di daerah dingin. Selanjutnya untuk penerangan bisa ya, penerangan, lalu untuk kebutuhan listrik lainnya. Selain pemanfaatan biogas ini untuk hal-hal tersebut, juga bisa digunakan itu adalah residunya ya, residu dari tangki biogas itu tadi. Itu kan ada residu mesti. Nah, itu bukan berupa cairan atau padatan kayu dan unsur hara. Unsur hara yang ada adalah misalnya nitrogen, fosfor, kalium, unsur mikro, dan bahan organik terdekomposisi ya. Ini akan dimanfaatkan untuk pupuk ya di lahan pertanian organik. Ini residunya ini ya, itu beberapa manfaat, misalnya untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan, bebas bahan kimia sintetis, dan ramah lingkungan. Demikian pemanfaatan dari biogas tersebut ya. Selanjutnya aplikasi teknologi ramah lingkungan yang kedua adalah misalnya di bidang transportasi ya. Ini nggak muluk-muluk ya, di transportasi ini. Sudah banyak produk-produk teknologi di bidang transportasi yang sudah diciptakan oleh pabrikan-pabrikan, yang misalnya mobil listrik ya, mobil listrik marlit gitu ya, mobil tenaga surya, mobil hidrogen, sepeda listrik. Apalagi sepeda motor listrik ini sudah berseliweran sudah semenjak lama ya, misalnya ibu-ibu, anak-anak, remaja, di rumah tangga banyak yang menggunakan. Jarang terlihat kalau bapak-bapak pakai, kayaknya ada 1-2 barangkali. Apa keuntungan penggunaan teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi ini?
Itu yang jelas adalah tanpa emisi gas buang ya, tanpa emisi gas buang, lalu hemat energi, perawatannya mudah ya, biaya operasional rendah, yang jelas ya ramah lingkungan, itu ya, ramah lingkungan. Baiklah, kita lanjutkan. Yaitu teknologi ramah lingkungan itu di bidang lingkungan ya. Itu pembuatan biopori ya, itu lubang resapan air. Lubang resapan air yang kita bisa ciptakan, kita bisa buat ya lingkungan kita. Apa itu biopori? Biopori adalah lubang silinder vertikal yang dibuat pada tanah untuk meningkatkan daya serap air ya, terutama air hujan ya, mengurangi genangan serta membantu menjaga ketersediaan air tanah, yang jelas ya, menjaga mengendalikan banjir lah. Itu kalau muluk-muluknya, kalau misalkan dalam satu lahan itu beberapa banyak dibuat biopori ya. Bagaimana cara pembuatannya? Pertama, tentukan lokasi yang tepat seperti halaman, taman, atau area resapan air. Misalkan taman kota gitu ya, itu kita bisa buat biopori ini bisa 20, 30 gitu ya. Yang jelas yang penting adalah perawatannya ya. Selanjutnya yang kedua, buat lubang silinder dengan diameter antara 10 sampai 30 cm ya, dan kedalamannya 80 sampai 100 cm ya. Ya, bisa menggunakan bor atau ya bis cepat ya. Kalau tidak ada di rumah tangga ya pakai linggis juga bisa misalnya ya. Yang ketiga, memasukkan sampah organik seperti daun kering, rumput, ranting kecil, atau sisa sayuran yang ada di rumah tangga. Keempat, tutup lubang dengan penutup biopori berlubang atau kawat kasa agar aman ya, tetapi tetap memungkinkan air masuk. Selanjutnya yang kelima, rawat secara berkala dan tambahkan sampah organik bila sudah berkurang. Nah, itu ya. Nah, manfaat biopori adalah meningkatkan peresapan air hujan ke dalam tanah. Yang kedua, manfaat biopori adalah mengurangi genangan air yang akan menimbulkan penyakit dan pengendalian banjir. Yang ketiga, menjaga ketersediaan air tanah. Yang keempat, sampah organik di dalam lubang menjadi kompos alami. Ini bisa jadi kompos ya. Yang kelima, membantu pertumbuhan tanaman di sekitar biopori tersebut ya. Yang keenam, atau mendukung lingkungan yang sehat dan lestari ya. Mari kita lanjutkan, next. Teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan ini adalah teknologi pemurnian air ya, yang sudah berjalan beberapa lama memang di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Ini alat proses penggilingan air, istilahnya destilasi begitu ya. Destilasi ini yaitu teknologi pemurnian air bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya kalau di Timur Tengah atau di mana-mana itu kan sudah dari air laut disedot ya, destilasi ini dengan jumlah yang besar gitu. Tapi kalau di kota-kota kita ini misalnya dari sungai yang memang lumayan tercemar ya, tapi bisa dilakukan destilasi ya, sehingga bisa dimanfaatkan airnya dengan baik ya, menghasilkan air bersih gitu. Selanjutnya prinsip penyulingan air ya, prinsipnya yang pertama misalnya air kotor dipanaskan ya, yang kedua akan menghasilkan uap. Nah, uap air terbentuk. Selanjutnya uap air ini dialirkan ke kondensor atau pendingin. Dari pendingin ini uap mendingin tentu saja menjadi air ya, tetesan air. Nah, air berarti siap untuk digunakan ya. Selanjutnya jenis-jenis proses pemurnian air ya. Jenis-jenis proses pemurnian air ini ada 3 macam ya. Dengan pertama pemurnian air secara fisika ya, secara fisika juga ada 3 macam, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyulingan atau destilasi yang tadi sudah dijelaskan ya. Untuk penyaringan ini menggunakan bahan-bahan misalnya kerikil, pasir kasar, pasir halus, kerikil halus, dan kapas terakhir.
sehingga setelah air dituangkan di atas kerikil itu kemudian air akan menetes ya, karena penyaringan akan lebih jernih airnya. Selanjutnya pengendapan ini ya biasa ya dilakukan ya, biasa tradisional. Yang kedua, penggunaan air secara kimia. Penggunaan air secara kimia ini dibagi dua macam, menggunakan bahan kimia, yaitu menggunakan klorin atau Cl. Ya. Air akan lebih aman dikonsumsi. Ya. Klorin ini ditambahkan ke dalam air ini untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme berbahaya yang kita minum. Ya. Selanjutnya dengan penyinaran sinar ultraviolet. Ya, jadi air disinari dengan sinar ultraviolet untuk membunuh mikroorganisme tanpa menambahkan bahan kimia. Tadi kan pakai klorin tadi ya misalnya. Ini juga akan membunuh kuman secara efektif dan aman. Selanjutnya pemurnian air ini secara biologis. Secara biologis dilakukan dengan menggunakan karbon aktif. Ya, karbon aktif yang dapat menyerap zat warna, bau, dan bahan kimia berbahaya. Bahan-bahan yang digunakan itu ada pasir, kerikil, yaitu tadi karbon aktif ya, yang akan menyerap kotoran, bau, dan bahan kimia. Selanjutnya yang paling bawah ada pasir halus, ini akan menghasilkan air bersih, ya. Tidak berbau dan hilang lebih baik. Gitu. Kelebihan dari karbon aktif itu menyerap zat berbahaya, ya, menghilangkan bau dan rasa, juga meningkatkan kualitas air. Ini karbon aktif. Ya. Next. Selanjutnya ada teknologi ini menggunakan fitoremediasi. Apa itu fitoremediasi? Fitoremediasi merupakan teknologi penggunaan tumbuhan untuk memindahkan, menghilangkan, atau menghancurkan bahan pencemar senyawa organik maupun anorganik berupa polutan, zat pencemar seperti minyak, pestisida, atau logam berat yang mencemari tanah, air, atau udara. Bagaimana cara kerja fitoremediasi ini? Kita lihat. Yang pertama dengan absorpsi, ya. Tumbuhan ini menyerap polutan melalui akar dari tanah atau air. Selanjutnya, translokasi. Polutan ini dipindahkan dari akar ke batang dan daun. Selanjutnya ada degradasi. Ya. Degradasi ini polutan diuraikan menjadi senyawa yang tidak berbahaya ya, ke dalam jaringan tumbuhan. Selanjutnya, proses yang keempat dari cara kerja fitoremediasi ini adalah stabilisasi. Polutan ini diikat atau distabilkan di dalam atau di sekitar akar sehingga tidak mencemari lingkungan. Demikian. Manfaat dari fitoremediasi ini ada selain ramah lingkungan ya tentu saja biaya juga murah karena pohon yang bekerja ya. Lalu mengurangi polusi dan emisi. Lanjut yang keempat memulihkan kualitas air, tanah, dan udara. Dan mendukung keberlangsungan lingkungan. Kita lihat ada 27 spesies ya, tumbuhan yang dapat digunakan untuk fitoremediasi. Mungkin tumbuh-tumbuhan ini sudah ini ya populer ya di sekitar lingkungan kita. Misalnya ada pohon pisang, lotus, keladi gitu ya. Tumbuhan tanaman hias ya, kana, dahlia, akar wangi, gabisan bambu air, ya, alamanda, padi-padian, papirus, tanaman air, putri malu misalnya ya, akasia, lamtoro. Itu beberapa tanaman yang dapat digunakan untuk fotosintesis kan itu ya. Ada sirih merah, eceng gondok, ya, tumbuhan paku air dan segala macam. Next. Selanjutnya teknologi ramah lingkungan yang bisa kita buat atau produk-produk yang bisa buat, misalnya toilet pengompos ya. Toilet pengompos ini ya tidak jauh berbeda ya dengan toilet biasa, namun pada toilet pengompos ini menggunakan sistem pengomposan alami ya untuk mengelola tinja menjadi kompos aman dan bermanfaat ya. Ini tidak menggunakan air untuk menyiramnya. Apa yang dipakai, yang digunakan ya kita lihat dulu strukturnya.
toilet pengompos ini. Strukturnya ada pipa ventilasi, lubang udara ya seperti biasa, itu ruang pengomposan di bawahnya. Toilet ini ruang pengomposan gitu ya. Lalu ada pintu akses kompos ya, kompos yang sudah siap digunakan bisa dikeluarkan begitu. Gitu ya. Adapun cara kerjanya itu ya, pengguna menggunakan toilet seperti biasa. Selanjutnya setelah digunakan, taburkan bahan kering. Seperti bahan pendukung ini adalah serbuk kayu, sekam, daun kering. Ini banyak kalau di desa-desa ya, misalnya serbuk kayu, ya, banyak orang dengan gergaji kayu, ya, sekam, serbuknya banyak. Lalu untuk sekam juga, karena banyak penggilingan padi, itu sekam itu kadang-kadang ya dibakar begitu saja. Kita bisa manfaatkan untuk pembuatan toilet pengompos. Selanjutnya daun kering, apalagi ya, daun kering ini sapu banyak sekali. Selanjutnya cara kerja yang ketiga dari pengompos ini, toilet ini, mikroorganisme itu menguraikan limbah menjadi kompos secara alami. Ya. Yang keempat, kompos matang dapat diambil secara berkala dan aman digunakan untuk tanaman. Ya. Keunggulan dari toilet pengompos ini adalah hemat air terutama ya, karena nggak menggunakan air. Yang kedua, ramah lingkungan, tidak berbau, higienis, ya, hasil juga bermanfaat. Ya. Oke. Selanjutnya, teknologi ramah lingkungan ini ada di bidang industri seperti pada pembuatan kertas. Ya. Pada pembuatan kertas ini biopulping. Ya. Apa itu? Proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme menginspirasi terciptanya teknologi biopulping. Jadi teknologi biopulping ini terinspirasi dari proses pelapukan kayu ya, dan sampah tanaman. Jadi biopulping adalah teknologi pemurnian kayu dengan memanfaatkan mikroorganisme penghasil enzim untuk mendegradasi lignin. Ya. Selanjutnya proses pembuatan bubur kayu dan kertas secara tradisional, yaitu menggunakan bahan kimia ini ya. Ini seperti ini pengolahannya. Yang dampak penggunaan bahan kimia ini sangat berbahaya sekali ya terhadap ya, misalnya polusi udara dan air. Limbah kimianya lumayan kok dibuang ke sungai ini tanpa regulasi yang ketat, ini luar biasa, sungguhnya kan cemar ya. Lalu konsumsi energinya sangat tinggi, penggunaan bahan kimia dalam jumlah besar dan biaya produksi tinggi ya. Mula-mula serpihan kayu ya, dimasak dengan bahan kimia, lalu lignin terpisah keluar dari limbah, lalu ada pulp atau bubur kayu, lalu terbuatlah kertas. Itu tradisional ya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana proses biopulping dengan menggunakan mikroba dan enzim. Pada teknologi biopulping ini bahan kimia digantikan oleh mikroorganisme, yaitu tidak menggunakan bahan kimia penghasil enzim yang dapat mendegradasi lignin. Nah, ini prosesnya, misalnya serpihan kayu masuk ke fermentasi ya, oleh mikroorganisme. Selanjutnya enzim mendegradasi lignin. Lalu ada lagi menghasilkan ya, enzim ini setelah mendegradasi lignin menghasilkan pulp atau bubur kayu yang lebih bersih sehingga menghasilkan kertas yang baik. Adapun mikroba penghasil enzim yang bisa digunakan pada proses biopulping adalah jamur, misalnya white rot fungi, kedua bakteri tertentu, dan Actinomycetes. Enzim utama yang bekerja laktase, misalnya mengoksidasi lignin. Kedua manganese perodiksidase, itu memecah lignin. Yang ketiga ada lignin perodikdase, menguraikan lignin kompleks. Manfaat biopulping? Biopulping adalah solusi teknologi hijau untuk industri pulp ya, dan kertas yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Tentu saja hemat energi, hemat bahan kimia, ramah lingkungan, aman dan sehat, dan efisien ekonomis yang jelas ya.
Nah, demikian untuk teknologi ramah lingkungan pada bidang industri, yaitu berupa biopulping ya, pembuatan kertas ya, tanpa bahan kimia. Next, selanjutnya ini adalah perilaku hemat energi ya, yang bisa kita lakukan di dalam rumah tangga ya, rumah tangga kita ya. Yang pertama, misalnya lampu ya, ketika kita mau tidur atau meninggalkan ruangan atau kita mau meninggalkan rumah itu bisa dimatikan ya. Yang kedua, AC juga demikian, ketika meninggalkan rumah bisa mematikan AC ya. Selanjutnya ada kulkas, yaitu balang elektronik, yaitu gunakan yang hemat energi, bukan gunakan tapi pembelian ya. Ada kan yang merek hemat energi gitu. Lalu komputer atau laptop yang biasa kita gunakan itu cabut daya saat tidak digunakan. Ini ibu-ibu mungkin ini mesin cuci gitu. Kita bisa untuk menghemat ini dengan cara lakukan ini penggunaan mesin cuci ini 3 kali seminggu misalnya, nggak usah tiap hari nyuci gitu. Ini dikit-dikit memang ya, ini udah agak dikit 2 hari itu numpuk baru dicuci gitu. Lalu misalnya pemanas nasi ya, cooker dihidupkan saat kita menjelang mau makan saja misalnya, biar hangat dikit lagi. Jadi tidak seharian sampai malam ayo aja cooker tuh hidup. Nah ini juga masalah karena juga nasi juga tidak baik sepertinya hasilnya ya. Selanjutnya peralatan elektronik gunakan yang hemat energi ya. Lalu ada air ya. Gunakan air sehemat mungkin, itu berlaku di kota-kota besar ya, terutama yang memang susah air langka atau memang beli ya. Tapi kalau untuk di daerah, di kampung, di desa itu, di pelosok itu tidak berlaku ya, karena air nggak beli gitu ya. Tinggal cari aja air yang bersih lalu dimasak kan begitu. Selanjutnya alat transportasi tadi yang sudah kita bicarakan, alat transportasi yang hemat energi gitu ya, ramah lingkungan maksudnya. Nah demikian untuk perilaku hemat energi ini. Nah, ada beberapa yang kita bisa sajikan gitu ya. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu semua, ini batasan saya sampai teknologi ramah lingkungan yang bisa sajikan. Selanjutnya ini adalah bagian dari Bu Eli ya, untuk teknologi yang tidak ramah lingkungan. Sepertinya sudah saya buat, namun karena ada kategori pembagian ini masih ada di saya ya. Itu demikian. Misalnya minyak bumi, ada batu bara, ada kaca. Selanjutnya karet ya, yang digunakan untuk ban-ban ini ya. Lalu plastik, ini luar biasa sekali ya, plastik. Ini pencemaran yang dapat terjadi apabila tidak mengindahkan ya. Bila kita terus menggunakan minyak bumi, batu bara, kaca, karet, plastik, dan produk lainnya secara masif, maka ini yang terjadi ya. Mari kita jaga lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.